Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, seperti biasa kita akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan informasi-informasi yang beredar yang menjadi pembahasan publik hari ini. Entah itu di media sosial maupun di media mainstream. Seperti biasa, tujuan dari YouTube Nusantara untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar supaya tidak mudah disesatkan oleh orang-orang, oleh pihak-pihak yang mencoba untuk memaksa masyarakat untuk membenci orang yang tidak pantas dibenci dengan berbagai macam penyesatan, kebohongan, fitnah, dan tuduhan. Ya, masyarakat harus lebih cerdas karena mungkin saja ini masih terkait dengan perpolitikan yang sudah strateginya dimainkan sejak sekarang, teman-teman. Ya, kita akan segera membahasnya. Saya juga mau mengucapkan selamat menjalankan puasa buat teman-teman semua yang menjalankannya. Jangan ada kita ya apalagi di bulan puasa ya untuk menyerang pribadi, menyerang fisik, apalagi teman-teman yang kita lawan adalah perbuatan jahat mereka, narasi sesat mereka yang mereka hadirkan di ruang publik. Kita sama-sama saksikan sebuah berita pertama teman-teman, yang dimana itu Tifa mengelak teman-teman ya, seolah-olah itu fitnahan dituduhkan kepada mereka bahwa Roy Suryo katanya tidak pernah menantang Pak Jokowi untuk laporkan mereka, padahal rekam jejaknya terpampang nyata di sosial media teman-teman. Kita saksikan. Ada loh ya, itu fitnah loh ya. Siapa bilang Bang Roy laporkan kamu nggak ada? Banyak di medsos. Mana buktinya? Iya, nanti saya tunjukin. Mana buktinya? Banyak di medsos kan. Laporkan Mana? saya kalau berani. Jangan fitnah, mana? Banyak. Mana? Banyak, nanti saya tunjukin. Nggak Gampang ada, itu. nggak ada. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Tifa, udah paham? Udah paham nggak Tifa? Itu rekam jejak tidak akan pernah hilang. Nggak tahu apa orang ini nggak bisa melihat kenyataan ya memang Bang. Memang si Tifa itu sulit untuk melihat kenyataan karena yang selalu dia teliti adalah alam bawah sadar. Just kidding teman-teman, mungkin itu keyakinan saya teman-teman ya. Ya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Mereka ini nggak tahu bahwa mereka sudah menghadirkan begitu banyak keributan dan perpecahan tengah-tengah masyarakat, tapi mereka tidak menyadarinya. Akan tetapi yang tidak terbantahkan adalah sosial media itu menyimpan semua rekam jejaknya. Gimana sih? Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif Hah? melalui buzzer-buzzer. Bukannya kalian yang sejak dulu melancarkan serangan-serangan ke Pak Jokowi? Tuduh, fitnah, berlabelkan atau berkedok penelitian, menyerang dengan habis-habiskan sampai datang ke rumah Pak Jokowi. Emang bukan kalian sih, tapi kalian dan gerombolan kalian sampai menyerang harkat martabat Pak Jokowi, mengatakan otak Jokowi mau diketapel. Hei Tifa, lantas kalian bilang Pak Jokowi yang menyerang kalian. Kalian yang menyerang Pak Jokowi. Adalah seorang yang mengaku penelitian seperti ini teman-teman. Seorang mengaku peneliti tapi mulutnya kasar dan kotor. Peneliti tapi menganggap orang lain yang berbeda pendapat mereka adalah ternak, binatang. Dia anggap adalah ternak teman-teman. Kita dengar. Junior yang kami sebut Ternakan Mulyono, maupun Ternakan buzzer-buzzer Mulyono. senior yang bahkan punya jabatan publik, anggota DPR, pejabat publik, staf sus presiden, bahkan sudah melakukan pelecehan psikologis kepada kami semua, serangan buzzer-buzzer yang tiada henti, dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami. Jokowi sudah meluncurkan Ngaku-ngaku peneliti di pidato-pidato seperti yang mungkin didengarkan oleh segelintir orang. Ngaku-ngaku peneliti tapi peneliti menganggap orang lain adalah hewan. Emang ada peneliti yang akhlak dan adabnya hancur kayak Tifa? Nggak ada mungkin ya, nggak ada.
Ngaku dirinya peneliti, teman-teman. Tapi adab dan akhlaknya, perbuatannya tidak beriringan dengan title yang dia gembar-gemborkan. Saya tidak menyerang pribadi atau personal, tapi saya menyerang perbuatannya, akhlaknya yang bisa dikatakan hancur seperti itu, teman-teman. Karena itu yang terjadi. Ngaku peneliti, tapi dia menganggap orang yang berseberangan dengan mereka itu adalah ternakan. Ternakan loh ya, teman-teman ya. Sekalipun banyak pendukung Pak Jokowi yang sudah mengikhlaskan hal itu. Kami termul Malaysia, kami termul Amerika, kami termul California. Lantas aku tanya, kok kalian mau aja dikatain termul dan mengaku termul? Ternyata pendukung Pak Jokowi saking positifnya mereka ubah arti dari ternakan Mulyono itu menjadi termuliakan. Good job! Ya itulah yang kita selalu gembar-gemborkan. Mereka dimanapun mengatakan bahwa orang yang berbeda paham dengan mereka yang mendukung Pak Jokowi adalah ternakan Mulyono. Coba kalian bayangkan. Ngaku peneliti. Luar biasa ya orang-orang ini. Inilah yang harus kita lawan. Kita tidak perlu menjadi seperti mereka yang menganggap juga hewan atau ternakan orang-orang yang berbeda paham dengan kita. Bahkan saya tidak setuju kalau mengatakan mereka ternak dajjal, ternak onta. Kita tidak perlu menjadi mereka untuk melawan mereka. Kita tidak perlu menjadi kurang ajar seperti mereka untuk melawan perbuatan mereka. Karena tidak membedakan kita dengan mereka kalau kita memakai cara-cara mereka. Kita tidak perlu menyerang fisik, tidak perlu menyerang personal, tapi kita lawan perbuatan-perbuatan jahat mereka dengan cara yang beradab. Karena itu yang membedakan pendukung Pak Jokowi dengan mereka. Mulut mereka kurang ajar banget, Bang. Perempuan kok gini ya, teman-teman ya? Sebetulnya coba ya, masyarakat sendiri juga bisa paham kok. Siapa sih yang di sini yang ketakutan, yang risau, yang gundah gitu ya, yang masih menggunakan projo padahal sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Bu Tifa, kami itu paham betul. Kami itu bisa melihat siapa yang panik, siapa yang ketakutan, siapa yang gundah gulana, Bu Tifa. Siapa yang akhirnya ngaku-ngaku berani, ngaku-ngaku bertarung di pengadilan sampai lama, tapi akhirnya ujung-ujungnya berjuang untuk minta penyidikan dihentikan. Katanya berani sampai pengadilan, tapi kok beralasan demi hukum ini harus di SP3. Demi hukum penyidikan harus dihentikan. Tapi kok sebelumnya mereka katakan, ayo kita bertarung di pengadilan, kita akan buat ini lama. Lalu saya bilang, ada kan yang bilang kalau kami kalaupun divonis 9 bulan, tapi kalau Jokowi ini bertahun-tahun. Kamu bukan hakim, kamu terdakwa. Asal aja ini Bu Tifa. Masih projo sana, apalagi tuh relawan Pak Jokowi cinta lover dan sebagainya itu. Ya kemudian dan mereka masih tetap ditegakkan, masih tetap diadakan pada sampai dengan hari ini gitu ya, untuk menyerang kami para ilmuwan gitu ya. Jadi maksud Dokter Tifa yang putus asa ini justru Jokowi. Iya, kalau kita kan tetap ya, artinya penelitian kami sudah selesai, sekarang sudah dilanjutkan lagi oleh para ilmuwan yang lain, Dr. Bonatua Silalahi dari USU, kemudian ada Dr. Kalau Pak Bonatua itu saya akui ilmuwan. Karena ilmuwan bertujuan untuk mencari tahu sebuah kebenaran. Dan ketika dia menemukan kebenaran, dia akan sampaikan hal itu dengan cara terang benderang. Berbeda dengan mereka ngaku-ngaku ilmuwan, ketika itu kebenaran sudah segudang di depan mata mereka, mereka akan terus menyangkal kebenaran itu. Karena mereka ini adalah orang-orang yang bukan mencari kebenaran, tapi kegaduhan mungkin, teman-teman ya. Pak Bonatua lihat, saya akui Pak Bonatua Silalahi ilmuwan, setuju dengan apa kata Bu Tifa ini, teman-teman. Saya setuju. Karena ketika Bonatua menemukan bahwa ijazah Pak Jokowi di KPU dari tahun sekian dan tahun sekian itu identik sama, dia mengatakan ijazah Pak Jokowi ada, sama, dan identik. Dia sampaikan terang benderang sehingga itu mencerahkan masyarakat. Dia juga membahas soal font. Itu baru ilmuwan. Ketika dia temukan adanya kebenaran, dia meyakini bahwa itu adalah benar. Berbeda dengan mereka. Shopee. Berbeda dengan mereka, teman-teman.
Ketika kebenaran itu ditemukan, mereka akan kebenaran, belok, cari kebohongan yang baru. Ketemu lagi kebenaran, belok lagi, cari kebohongan yang baru. Apa? Lydia dari ITB dan seterusnya, Profesor Tono Saksono, Dr. Ridho Rahmadi, ada Profesor Zainal Mutakin, ada Profesor sampai guru besar kita semua, Profesor Din Syamsuddin ya. Ini semua sudah bicara karena melihat bahwa kami yang sedang melakukan apa yang menjadi tugas kami secara ilmiah itu tidak diberikan kesempatan yang baik, bahkan kemudian malah dikriminalisasi. Saya mau lanjut sama Bang Rifai sebentar. Ini supaya jelas ya. Jadi pertanyaan saya tadi kan saya tanyakan ke Bang Rifai. Bang Rifai ini dua spesimen dipegang oleh orang yang dipercaya oleh Pak Joko Widodo ya. Pertama adalah kader PSI yang namanya Dian Sandi Utama. Yang kedua ada ipar Pak Jokowi namanya Pak Anto. Ya, menurut Anda ini spesimen ini sama apa beda? Objeknya sama. Sama. Objeknya kalau spesimen karena satu lurus satu miring, kita lihat lagi. Ya. Jadi inilah ya, saya ingin menunjukkan bahwa mata awam secara ilmiah dengan mata ilmuwan seperti kami itu beda. Melihat bagaimana nih, saya sedang melakukan dan sudah belasan tahun melakukan penelitian molekuler. Jadi udah biasa melihat. Emang ya, merasa diri mereka itu mempunyai mata yang paling berbeda dari mata awam. Ya, sangat lucu. Di sisi lain ada Roy Suryo yang mengatakan hanya dengan matanya saja, dengan pengalaman puluhan tahun menjadi fotografer profesional, ya, dia bisa hanya dengan melihat saja katanya dia bisa menentukan, oh ini seperti itu. Wih, punya super power. Tiba juga. Memang ya, mata awam itu berbeda dengan mata ilmuwan seperti kami. Matamu. Aduh. Tiba. Barang-barang yang kecil-kecil sudah biasa. Baik. Makanya ini adalah dua spesimen, dua dokumen yang berbeda. Ya, nanti nggak saya spill sekarang. Ini dua spesimen yang berbeda, gitu loh. Bedanya di mana masih rahasia? Nggak rahasia, karena durasi kita tinggal 20 menit. Oke. Baik. Nah, sekarang Saya ke Bang Freddy dulu. Bang Freddy, kehadiran dari tokoh-tokoh besar ini yang berada di belakangnya tim RRT, Anda menilainya seperti apa? Tapi kita tahan terlebih dahulu, Bang Freddy. Interupsi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Si pemirsa, saya ke Bang Freddy Damanik. Bang Freddy, ini kan banyak sekali ada kehadiran. Next. Si Termul Tengi ini Rismon sebut Joshua Sinambela penipu layak dipenjara. Mon, lu yang dilaporkan, Mon, yang layak dipenjara kalau memang dugaan beberapa pihak terbukti Anda memalsukan ijazah. Yang layak dipenjara adalah Anda, bukan Bang Joshua Sinambela. Yang layak dipenjara terkait dengan memalsukan dokumen jika dugaannya terbukti dan pelaporannya dari Bang Bill itu terbukti mempunyai bukti-bukti valid yang kuat dan sah, yang sangat layak ditangkap dan dipenjara Anda, Mon. Semoga laporan Bang Bill segera cepat diproses kalau memang bukti-buktinya kuat dan valid. Secepat akan naik menjadi penyidikan. Ketika penyidikan dia naik menjadi penyelidikan terlebih dahulu, teman-teman ya, baru penyidikan, kemudian penetapan tersangka, harus segera ditahan. Dan kalau itu terbukti, teman-teman ya, yang mereka bangun hari ini soal Times New Roman, soal ijazah Gibran, tulis Gibran Endgame, soal penelitian dari aplikasi atau software digital, teman-teman ya, semuanya rontok karena yang mengaku peneliti ini ternyata diduga adalah penipu ulung, pemalsu ijazah, yang jago berkata-kata dia, teman-teman ya. Saya menurut keyakinan saya, jangan-jangan dulunya dia ini tukang obat, teman-teman. Jago bicaranya. Aduh. bernama Joshua Sinambela. Pertanyaannya sekarang, beda kelas Anda dengan Joshua Sinambela. Ada yang layak sebagai ahli langganan polisi, sudah berapa kasus dia rekayasa ya sebagai pengurus atau mantan pengurus Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Nual Azhar, ahli Polri penipu yang merekayasa video CCTV Jessica Wongso menggunakan
menggunakan software gratisan video editor iWriteSoft. Ya, pertanyaannya, si Termul Tengi ini, ahli langganan polisi si Joshua Sinambela ini, sudah berapa kasus dia rekayasa semacam ini? Ini orang memang harus dikerangkeng supaya tidak ada lagi. Mon, Bang Joshua itu dan komunitasnya itu punya bukti loh tentang kejahatan Anda yang saya dengar. Kalau orang Manado bilang begini teman-teman, tak bilang Pak Joshua Sinambela ya. Saya dengar-dengar teman-teman yang akan menjadi ahli atau mungkin saksi dalam pelaporan Bang Bill itu ada Bang Joshua Sinambela sama Bang Roni Teguh teman-teman. Yang saya dengar-dengar, nggak tahu itu benar atau tidak teman-teman ya. Tapi kalau memang benar, selesai loh lo gue lagi korban-korban lain, korban rekayasa ini. Karena ahli langganan Polri ini, ya si Termul Tengi ini, inilah yang menuduh kami justru memanipulasi. Maki itu Joshua Sinambela itu. Padahal kami memproses dengan ilmu digital image processing. Si Termul Tengi ini benar. Udah Termul Tengi lagi. Bang Joshua, kenapa dia ya Bang Joshua? Udah dikatakan ternak teman-teman ya. Udah dikatakan ternak, tengi lagi ya. Apa sih artinya tengi? Aku nggak tahu arti tengi. Coba kita cari lo di bahas kamus bahasa Indonesia. Aku nggak tahu itu tengi itu bahasa apa sih? Tengi adalah, coba. Tengi adalah aroma dan rasa tidak sedap seperti minyak kelapa yang timbul pada makanan berlemak. Kok artinya lain? Apa sih tak arti tengi teman-teman ya? Yang aku tahu tengil. Tengi, oh tengi bahasa gaul. Oh, dalam bahasa gaul, tengi sering digunakan sebagai hiasan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang menyebalkan, kasar, tidak menyenangkan atau jahat. Oh, itu ya teman-teman artinya. Secara harfiah, tengi berarti bau busuk atau tidak sedap. Bau busuk. Bang Joshua emang benar. Bang Joshua katanya bau busuk. Rismon. Anda itu sudah bisa dikatakan mencaci maki loh kepada Bang Joshua. Bang, lu kompor-komporin aja. Enggak sih, itu kenyataan. Ya, udah Termul Tengi lagi. Aduh, aku tuh kalau jadi Bang Joshua aku nggak terima itu. Aku nggak terima. Soalnya udah dikatain ternak, tengi lagi. Berarti kan hewan peliharaan yang bau. Oh, aku nggak terima Bang Jos kalau dikatai kayak gitu. Tapi aku tahu lah Bang Joshua itu orangnya akan tanggapi itu dengan santai saja dan ketawa-ketawa pasti. Pasti Bang Joshua nonton ini ketawa-ketawa ini. Ya teman-teman ya, karena dikatai hewan peliharaan yang bau. Itulah karakter mereka. Tapi anyway teman-teman, saya percaya Bang Joshua atau pendukung Pak Jokowi yang lainnya itu setuju dan sepakat untuk kita pendukung Pak Jokowi itu jangan memakai cara mereka dalam bernarasi. Tidak boleh menyerang fisik atau personal, ya, tidak boleh menghina manusia itu sendiri karena manusia ciptaan Tuhan. Kalau kita menghina ciptaan Tuhan, kita sama saja menghina penciptanya teman-teman ya. Biarkanlah saja mereka yang melakukan hal itu, kita lawan perbuatan buruk mereka dengan cara yang positif. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.